Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa dan sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sampai saat ini Anda selalu sehat semua. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial anti jeglek inovasi terbaru ya. Ini kapasitasnya yang gede sama yang kecil sama, lilitannya sama, hanya beda kita perkecil boxnya, dan kawatnya kita pakai 4 lempeng dan yang ini pakai 2 lempeng. Dan bagaimana caranya? Mari kita buktikan, langsung saja kita ke TKP. Sobat, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk mendukung channel ini. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, ini yang di video sebelumnya ini, yang agak besar ini pakai 2 lilitannya 2 keping. Ini di double 3 kemarin. Sebelumnya sudah yang simple ya, gede 30 x 10. Kalau yang ini 6 x 25, tapi cuma 1 lapis ya, karena menghemat di box ya. Dan boxnya ini box aluminium yang kayak gini ya, ukuran 3 in ya, biasa buat kusen ya, buat kusen kayak gini. Yang 3 in ya, 3 in sekitar 8 sentian, 8 kali 3,5. Ini di double nantinya ya. 2 lempeng buat ini, 2 lempeng buat ini. Oke. Dan ini yang sudah jadi, beratnya 3 kilo. Kalau yang ini 4 kilo, fungsinya sama, lilitannya gedenya sama 2 mili. Hanya beda di pengurangan GRC dan lempengannya 4 biji. Oke, kita singkirkan dulu untuk kita buat tutorialnya. Kita singkirkan dulu sebentar. Oke, yang pertama-tama kita sediakan GRC 6 cm x 25 ya. Ini bisa dilihat cara melilitnya, tidak akan saya tutorialkan karena sudah di video berikutnya, sebelumnya maaf, sudah ditutorialkan lilitnya, cuma ini agak rapet ya. Jadi 4 lapis, 4 keping bisa dilihat, dipakai 4 keping, 1 2 3 4. Dan ini untuk isolatornya, untuk sekatannya ya, sekatan. Dan ini nanti sekatan pinggir ya, 6 cm kali 25 cm, 1 lapis saja. Dan ini boxnya tadi 30 cm kita potong ya. Jadi harganya ini sekitar 300.000 ya, belum ongkos potongnya. Satu batangnya 300.000 harganya ya. Ada juga yang agak murah ya, silakan Anda pilih ya, di toko aluminium ya. Ini biasa buat jendela atau kusen pintu yang ukuran 3 in ya, 3 in ya. Satuannya di aluminium rata-rata 3 in, 3 in, 2 in, 1 in ya. Dan ini nanti kita double. Oke, yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor ini lumayan bagus ya, kotak 12 mikro, nanti untuk output saja. Ini ada hologramnya, lumayan bagus ya. Ini saya udah pernah coba. Ini harganya sekitar 25 sampai 30.000 ya, sama dengan yang bulat ya. Cuma ini agak bagus ya, merek ini agak bagus ya, bukan promo ya. Yang ini stop kontak ya, stop kontak nanti buat di sini. Stop kontak tempel ya, diambil saja ininya. Kalau bisa ini yang pakai keramik. Kalau keramik anti panas ya. Ya, bukan plastik, ini agak keramik keras dia. Ya. Dan ini kita lubangin ini. Masangnya begini nih. Dilubangin kira-kira masuk nanti untuk, maaf, nanti untuk masukin ininya begini. Ya. Ini nanti, dan kita sediakan tutupnya begini, tutupnya untuk sini sama untuk sono ya. Jadi tutupnya ini Anda potong sendiri, dikira-kira saja ya. Ukurannya diulangin 30 cm ya. Ini masih ada lapisannya. Ini bagus banget mengkilat ya, supaya tidak lecet. Oke,
Dan ini satu aluminium ini 6 meter ini kira-kira jadi 7 atau 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi 7 ya. Jadi 7 box, belum ongkos potongnya ya, sama ongkos ngerakitnya ya. Ini hanya harga modalnya sekian. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan pakai cek kabel. Cek kabel kayak gini, bikin sendiri. Beli juga nggak apa-apa, yang penting kabelnya gede ya. Cuma kalau di pasaran yang jadi rata-rata kabelnya tidak gede, hanya selongsongnya aja yang gede. Kecuali yang mahal mungkin bagus ya. Ini yang ukuran 2,5 kali 2 ya, yang serabut. Gede karena untuk mesin las atau cutting wheel atau untuk alat-alat berat lainnya. Ini ya. Jadi yang dibutuhkan cuma pertama tadi kawat lilitan, 1 kapasitor, kawat galvanis ya. Kawat galvanis 2 mili ini. Kalau bikin 4 lempeng ini habis 1 kilo kurang ya. 1 kilo lebihnya cuma sedikit ya. Sisanya maksudnya. Sisanya sedikit saja ya. Ini ketemu 2 ohm, ini ketemu 2 ohm. Dan dalam perakitan itu ditentukan yang ini drop dan enggaknya tergantung lilitannya ini. Kalau lilitannya semakin banyak, nggak tahu ukurannya, dijamin listriknya dropnya jauh dan tidak bisa dipakai alias spanning ya. Makanya semua ide-ide itu tidak sama ya. Kalau ini kita langsung nanti diuji coba, nanti dropnya seberapa dan matang apa tidak buat ngelas. Dan kemarin sudah dibuktikan normal jaya, dan ini akan kita tes lagi untuk barang yang kecil mungil ya. Yang kecil mungil tadi, jadi bisa dibawa kemana-mana untuk kerja yang mengelas atau yang punya jet pump atau pompa sibel, atau bisa juga untuk satu rumah bisa. Ini lilitannya 2 mili dipasang di panel bisa ya. Yang jelas maksimal untuk 1300 watt ya. Di bawahnya lebih aman, anget-anget saja misalnya 900 apa 450 watt. Oke, langsung kita lanjutkan perakitannya. Oke, sebelum perakitan kita sediakan kopi hitam dulu, hitam manis ya. Kita minum dulu. Mantap ya. Dan bila Anda sering ngopi, harus diimbangi dengan air putih. Karena kalau tidak diimbangi dengan air putih dan perut kenyang akan sakit lambung. Dan ini obatnya kalau sakit lambung ini, yang punya gejala lambung atau sering ngopi tidak diimbangin dengan air putih dan makannya kurang, bisa sakit lambung, minum jamu ini ya. Terima kasih, ini kiriman dari Pak Sutrisno Gerobokan yang telah mengirim saya cuma-cuma karena pesen alat anti jeglek. Kirain saya dibalikin, ternyata isinya jamu 1 dus dan yang lainnya sudah saya minum. Minumnya pagi sama sore, dan nanti linknya di deskripsi untuk Pak Sutrisno ya. Oke, kita lanjutkan. Bisa dilihat, kita ambil dulu 2 lempeng. Ini isolatornya, tengah isolator, yang ujung sama ujung digabung ya untuk menghasilkan in outnya di sini, menghasilkan 2 ohm nantinya. Karena ini 2 lempeng ya, ini di seri namanya, ini digabung yang paling ujung, ini in out. Begini cara lilitnya pakai tang ya, minimal 5 lilit ya sampai kenceng ya. Dan ini ujung ini in out, nanti untuk di apinya apa di netralnya, jadi satu jalur itu 2 lempeng. Oke, kita lanjutkan. Bisa dilihat sudah lilitan kenceng, ditekuk ke dalamnya. Oke, ini yang satu dulu, yang 2 lempeng, sekarang satu lagi disambung. Ini dikasih sama juga, dikasih isolator. Caranya sama begini, ujung ini sama ujung ini digabung lagi. Ini in out,
in out untuk netral. Yang ini tadi untuk api, in outnya. Yang ini untuk netral atau ada yang bilang negatif ya, sebenarnya bukan negatif tapi netral ya. Oke, kita gabung saja sama. Sudah nyambung ya, sudah dililit kenceng. Yang penting lilitnya ini agak rapat, cuma jangan nyambung ya, jangan sampai ini short atau konslet ya, karena ini kawat ini tidak ada emailnya atau tidak ada lapisannya. Harus diteliti. Kalau short di mana Bang? Tidak apa-apa, cuma resistensinya berkurang ya. Oke, sekarang kita masukin ke kandang ya. Ke ini tadi aluminium pusen, dikasih lapisan dulu ya. Kita kasih lapisan dulu, ini 1 2 ya, 2 3 yang kanan kiri kecil ya, Anda bisa ngukur sendiri. Ini yang ini juga begini ya, biar aman. Kita masukin di slot ya, begini saja, tapi harus hati-hati jangan sampai konslet. Ini masukin begini ya, tinggal didorong saja. Sudah masuk, didorong, kita dorong pelan-pelan, diketok aja begini pelan-pelan, tapi jangan kenceng-kenceng. Nah, gini. Dan nanti kita lapisin GRC lagi di sini supaya tidak nempel ke bodi ini. Harus hati-hati ya, bisa dilihat. Ini adalah isolator supaya tidak kena aluminium ya. Aluminium fungsinya nanti sebagai pendingin juga, biar nggak panasnya tidak terlalu panas. Oke, sekarang tinggal sebelahnya. Prosesnya sama, kita masukin karena ini ntar untuk ini jangan kebalik ya. Ini tadi yang untuk stop kontak, jadi yang sambungan di ujung sini ya, yang lubang ini tadi yang untuk stop kontak. Kita masukin lagi, sama prosesnya, tinggal didorong. Oke, dua-duanya udah terpasang begini. Ini untuk api atau L atau fasa, yang ini untuk netral, in out, dan ini in out ya. Jadi karena dua ini biar resistensinya dapat ketemu 2 ohm, karena ukurannya tadi 6 kali 25 cm. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita di skala 2 ohm ya. Kita nolkan dulu, 0. Kita tes dulu ukurannya berapa ohm. Bisa dilihat 2 ohm ya. 2 ohm pas. 2 ohm. Yang satunya ini kita singkirkan dulu. Yang satunya bentar. Maaf sebentar. 0. Yang satunya sama 2 ohm ya. Skala 2 ohm, yang satunya juga 2 ohm. Oke. Jadi ini udah ketemu 2 ohm. Ini ketemu 2 ohm. Kenapa harus 2 ohm? Kalau lebih dari 2 ohm maksimal 2,5 ya. Maksimal 2,5 ohm. Kalau lebih dari itu yang jelas semakin ngedrop dan jauh tidak bisa dipakai ya. Nanti buat AC ngedengung tidak bisa, untuk AC 1 PK. Kalau kebanyakan gulungan. Jadi intinya kuncinya di sini ya. Jangan disamakan produk kami dengan produk yang lain, mohon maaf ya. Karena harus tahu ukurannya dan kapasitasnya, bukan asal bikin ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita jadikan satu nih, begini. Ini buat stop kontak, dan ini ditutup ya, tapi harus dikasih GRC dulu biar aman. Kita kasih tutup GRC dulu, dipasi nama ini ya, diketok dulu ke dalam dikit biar aman. Sekarang kita adakan tutup dulu, tapi dikasih GRC dulu ya. GRC nya harus kasih. Bisa dilihat ini kasih coak dikit ya, karena ini ada ininya.
Jadi idenya harus kita gunakan, bukan ide menjegal yang kita gunakan, tapi ide kreatif ya. Ide kreatif yang kita gunakan. Dan begini tutupnya. Ini karena untuk klem juga. Ini ntar kalau dibaut ini sama ini jadi kenceng. Oke, kita langsung kerjakan. Kita bor dulu. Kita sediakan bor dulu. Saya pakai rumping saja biar gampang, tapi jangan sampai terlalu tembus. Nanti buat bautnya yang pendek ya, pendek sekali biar nggak tembus ke lilitannya. Kita bor dulu. Jangan sampai tembus, terlalu tembus. Oke. Ini kasih dikit dulu. Ya, udah, jangan sampai tembus ya. Tembusnya jangan sampai tembus. Ya, oke. Oke. Kita baut dulu sebelah. Sebelah kita baut. Kencang, tinggal sebelahnya nanti diketok dulu. Oke, sudah kebaut semua, bisa dilihat dibaut semua ini. Tapi ingat tadi harus kasih lapisin GRC di sininya. Dan ini untuk output, ini untuk input ya. Input LN, output LN ya. Ini outputnya 2, inputnya 2. Oke, sekarang kita tester dulu apakah short, ada short yang di body. Kita harus hati-hati urusan setrum, harus kita tes. Oke, kita tes dulu apakah ada yang konslet. Tidak ada, ini konslet. Nah, kita konsletin dulu, ini konslet antara plus min. Dan kita tes aman, aman, tidak ada yang short ya, bagus. Oke, kita lanjutkan. Sekarang proses penyolderan. Yang ini in bisa, input ini bisa, output ini juga bisa. Dibolak-balik nggak apa-apa. Ini L, ini N, ini L, ini N ya. Terserah mau pakainya yang mana. Pokoknya ini sebelah ini L, sebelah ini N, in out. Oke. Langsung kita solder. Oke, kita bolongin dulu untuk kabel. Inputnya dari sini ya, inputnya dari sini kita bor dulu. Ini kita kasih karet pelindungnya biar nanti nggak terkupas ya, aman. Kita bor dulu. Ya, ini lubangnya kurang gede, gampang pakai ujung gunting, dua-duanya bisa, gampang sekali. Cara ngelubanginya gedein gampang ya, pakai ujung gunting aja bisa ya, gunting seng bisa, gunting biasa bisa, karena ini empuk aluminium ya. Pakai bor juga nggak apa-apa yang gede ya. Gini aja, lubangnya sudah gede sekitar 10 mili atau 1 cm. Nih udah masuk ya. Oke, udah masuk ini karetnya. Sekarang kita tetesin lem power glue. Lem power ini biar nggak kecabut-cabut. Oke, ini sudah siap. Ini kita isolasi bakar nih, disolder ya. Tadi disolder nih kabel untuk output, untuk ke ini, dan ini inputnya. Tinggal nambahin kapasitor 12 mikro, 12 mikro di output ya. Bisa dilihat inputnya kanan kiri ya,
dan ini tengah, ini kanan kiri sama ya. Ini outputnya nanti pakai kapasitor 12 mikro, maaf, 12 mikro. Ini lumayan bagus ini ya, kotak. Oke, langsung kita ke penyambungan stop kontak dan kita tutup, langsung tes. Oke, prosesnya sudah selesai nih, tinggal penutupan. Ini yang ke output, kasih kapasitor 12 mikro. Yang ini kanan kiri ke input, bisa dilihat. Tinggal kita rapiin dulu, masukin dulu ke sono. Harus hati-hati dan kasih lapisan GRC lagi biar aman. Oke. Oke sahabat, ini sudah jadi nih alat ya. Sudah kita kupas nih. Akan kita tes lagi, tes ulang apakah ada yang short dengan bodinya. Kita konsletin dulu. Ini short, kita tes dulu nih, nggak ada yang short, jadi harus hati-hati. Kita tes dulu bodinya, jangan sampai ada yang short ya, aman. Sekarang dari sininya apakah ada yang short dengan bodi, aman, kelihatan aman ya, tidak ada yang short. Ntar kita ukur dulu in outnya apakah 2 ohm. Kita lihat ya, 2 ohm sebelah. Bentar nih, testernya kurang sip ya, kita tester dulu. Oke, kita ukur lagi, kita ukur apakah 2 ohm. 2 ohm sebelah, 2 ohm, bentar, 2 ohm ya. Oke, sekarang ini udah, ini saya coba dulu, ini tanpa alat ya, tanpa alat. Kita singkirkan dulu, alatnya. Ini beratnya lumayan, ini pakai serempang tas atau tali tas, dan kita kasih karet ininya buat tatakan. Beratnya 3 kilo ya, sama dengan yang itu. Kalau itu 4 kilo ya, fungsinya sama. Kapasitornya ini bulat, kalau ini kotak di dalamnya. Oke, kita tes tanpa alat dulu. Bisa dilihat, kita langsung ngetes pakai 900 watt atau 4 ampere nih, tanpa alat apakah jelek nanti. Dan saya akan pakai kawat las yang 2,6 dulu ya, nih 260, dan nanti bisa pakai yang 3,2 mili ya. Yang kecilnya yang 2 mili tidak dipakai dulu karena kemarin sebelumnya sudah dites pakai 450 watt, tidak jelek. Dan kita tanpa alat, langsung kita di skala 80. Bisa dilihat 232 ya, karena malam ini. Karena malam kadang naik kadang turun, voltasenya segitu. Dan kita akan return pakai 80 saja. 80 apakah jelek? 85 ya. Tanpa alat ya, tanpa alat pakai kawat 26 di skala 80 ya, skala 80. Jadi lihat 80 pakai kawat 26 apakah jebret? Kita coba dulu. Tidak jebret, tidak jelek ya. Di pakai 900 watt di zoom ini tidak jelek. Kita naikkan lagi pakai 95.
ampere 95. Pakai Izumi ini masih jeglek enggak di 900 watt. Pakai kawat 2,6. Tidak jeglek ya, tidak jeglek. Sekarang akan saya gedekan kawatnya menjadi 3,2 mili. Kita lihat skala 95. 95 nggak kelihatan, lampunya kurang dekat. 95 ya. 95 pakai 3,2 mili. Pakai 4 ampere. Apakah jebret tanpa alat? Kita coba langsung. Kita mix dulu, bentar. Ya, jebret, jeglek. Tuh lampunya mati, buat lampu kita naikin lagi. Ya, dalam beberapa detik jegret. Di skala 95 pakai 900 watt ya, skala 95. Ini pakai untuk ngelas yang gede-gede. Ya. Tadi jebret di skala 90 atau 95 ya. Sekarang akan kita pakai alat anti jegleknya. Skala masih tetap ya, apakah jebret? Kita akan coba langsung. Kita nyalakan dulu. Ya, lampunya juga hidup karena lampu ikut ini. Kita pakai alat. Kita colok dulu. Bentar. Kita pakai tes ini sebentar. Sudah nyala. Kita lihat tegangannya berapa. Bentar tuh ampernya sebentar, 0,66. Tegangannya 31 ya, masih sama ya, hanya drop 1 volt tadi 32. Oke, sekarang sudah pakai alat. Apakah kita lihat apakah jebret? Sempurna, 3,2 mili, 95 ampere ya, di skala 95. Tadi jebret dalam berapa detik, sekarang tidak jebret. Kita ulang lagi, kita blender. Bisa dilihat, kita ulang lagi. Ya, top Marco top skala 90-95 tidak jebret, pakai anti jeglek, pakai kawat. Lihat 3,2 mili ya, 4 ampere. Tadi jeglek, sekarang tidak jeglek karena ini pakai 900 watt. Jadi untuk yang ngelas-ngelas tebel-tebel bisa pakai las ini supaya maksimal. Oke, kita ulang lagi. Sempurna top Marco top, dan ini terbukti tidak jeglek ya. Terima kasih, ini pengetesan yang
super mungil tadi. Jadi kapasitasnya sama, yang gede ini sama ya. Anda bisa membuatnya sendiri. Dan kesimpulannya tadi, kesimpulannya untuk listrik yang ngedrop di bawah 200 harus pakai stabilizer dulu, karena akan drop jauh ya, nanti tegangannya kurang oke ya. Dan ini tegangannya hanya drop 1 volt, tadi dipakai hanya sekitar 5 volt ya, masih matang jaya ya. Terima kasih, ini sudah berulang-ulang pembuktiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tunggu video saya yang akan datang.